setelah bayi lahir. Bukan dia yang melahirkan. Ayo gimana ayo? Ayo. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang, dan terlebih-lebih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau meluruskan satu kekeliruan dari Ustadz Kainama ketika dia membahas ayat kitab suci Kristen. Dan dia mengambil kesimpulan dari ayat yang dia bahas, mengatakan bahwa Maria itu tidak pernah melahirkan Yesus Kristus, atau Yesus itu tidak pernah dilahirkan oleh Maria. Justru pada saat Yesus lahir, yang menjadi bidannya adalah Maria itu sendiri. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang disabda 138 yang disabda. Syukran. Hambanya itu kita cari nomor biasa Ustadz Dani, nomor. Oke, hamba. Daule. Oke, daule ya. Pemirsa, screenshot. Pemirsa, aduh minta tolong banget ini. Screenshot. Di dalam Lukas 1 nomor 38, kata hamba itu bahasa asli Yunaninya adalah doule. Oke. Doule, doulai itu ada. Pelafalannya doulai atau doula. Doula. Screenshot udah 1, 2, 3, 4, 5, mohon di screenshot, oke? Ustadz Dani, Epimo Online. Tulis doula. 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 D-O-U-L-A. Oke, enter. Blok. Wanita dilatih untuk membantu wanita lain saat melahirkan dan memberikan dukungan kepada keluarga setelah bayi lahir. Pada tahun 1972, sebuah koin dalam antropologi dari Doule Yunani modern, dari Doule Yunani kuno, pelayan wanita, fem, dari doulos, budak, hamba, yang mungkin merupakan kata asal pra-Yunani. Syukran Ustaz, saya syukran Ustaz Dani. Pemirsa perhatikan, kata untuk budak atau hamba atau abdi itu doulos, bukan daule, bukan daula. Screenshot beneran, asli beneran, ya, asli beneran. Daula, daule itu artinya bukan hamba, bukan, tapi doulos. Screenshot dong, tolong banget screenshot ya. Oke, lalu doula atau doule itu artinya apa? Wanita yang dilatih untuk membantu wanita lain saat melahirkan, bidan. Screenshot bos. Alkitab Anda yang bilang bahwa Maria itu yang di dalam Lukas itu adalah bidannya. Nah loh, jadi yang melahirkan Isa itu siapa? Ya nggak tahu, tanya itu Lukas. Wanita dilatih untuk membantu wanita lain saat melahirkan dan memberikan dukungan kepada keluarga setelah bayi lahir. Bukan dia yang melahirkan. Ayo gimana ayo? Ayo. Kayak nama yang ngomong. Bukan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dengan dasar ayat, dia mengatakan bahwa Maria tidak pernah melahirkan Yesus. Dia mengambil dari Lukas 1 ayat 38, saya bacakan bagi kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah teman-teman, Kainama mengambil satu kata di sini, yaitu kata hamba, atau itu yang menjadi persoalan bagi Kainama untuk mengatakan bahwa Maria
tidak pernah melahirkan Yesus, karena dia menyamakan kata hamba yang dimaksud di situ menurut Kainama adalah bidan, dan dia berkata bahwa justru waktu Yesus lahir yang menjadi bidannya adalah Maria itu sendiri. Saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, di mana dikatakan di situ kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, dan hamba yang digunakan di sini dalam Yunaninya adalah doule kurios, hamba Tuhan. Kenapa doule kurios, teman-teman? Karena doule ini kita gunakan ketika yang kita bicarakan adalah seorang hamba perempuan, kecuali kalau laki-laki. Kalau misalnya kita membahas Paulus, maka kata hamba yang dimaksud di situ menggunakan kata doulos. Nah, doulos itu kita gunakan ketika kita membicarakan seorang hamba laki-laki, dan itu jelas dalam Titus 1 ayat 1, di mana Paulus di situ dikatakan sebagai hamba dan menggunakan kata doulos, bukan doule. Nah, kalau doule yang digunakan, maka yang dibicarakan adalah hamba perempuan. Nah, teman-teman, saya mau mengatakan kepada Ustadz Kainama bahwa kata hamba di sini itu belum mampu menjelaskan satu konteks yang Anda baca. Kainama ini tidak membahas atau tidak membacakan ayat-ayat sebelumnya. Apakah benar bahwa Maria tidak melahirkan Yesus Kristus? Oleh karena itu, mari kita baca ayat sebelumnya. Karena Ustadz Kainama dia tidak membacakan ayat sebelumnya. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Begini firman Tuhan, teman-teman ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ke rumah siapa? Ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini perkataan malaikat kepada Maria pada saat itu ketika dia masuk ke dalam rumah Maria. Dia memberi salam kepada Maria. Ayat 29, diulang lagi nama Maria di situ. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Diulang lagi nama Maria supaya jelas kepada Ustadz Kainama bahwa yang melahirkan dan mengandung Kristus itu pada saat itu adalah Maria. Nah, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Maria. Jangan takut, hai Maria. Diulang lagi nama Maria di sini. Supaya apa? Supaya jangan bingung pembaca dari ayat-ayat ini atau dari konteks ini. Itu sebabnya diulang-ulang nama Maria, karena pemeran utamanya di situ adalah Maria. Nah, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan di ayat 31 merupakan penegasan. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, kepada siapa dikatakan ini engkau mengandung? Ya, kepada Maria. Karena di sini adalah malaikat dan Maria yang sedang berdialog, dan tidak mungkin wanita lain yang mengandung di ayat 31 ini. Tidak mungkin perempuan lain atau perawan yang lain, tidak mungkin. Karena yang sedang berdialog dengan malaikat itu adalah Maria itu sendiri. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan itu sudah jelas, teman-teman ya, bahwa Maria mengandung, dan apabila dia melahirkan maka diberikan nama pada anak itu, yaitu Yesus. Sudah jelas, tidak ada yang perlu diragukan di sini. Itu hanya usaha Kainama untuk menggunakan kata hamba di sini untuk menutupi pengertian dari konteks secara keseluruhan. Seolah-olah kata hamba yang digunakan di dalam ayat 38 itu sepertinya sudah bisa menjelaskan satu konteks itu secara keseluruhan. Saya mau katakan tidak. Satu kata yang diolah oleh Kainama itu tidak sanggup untuk menceritakan atau memberikan pengertian dari konteks secara keseluruhan. Itulah sebabnya Kainama keliru dalam mengambil kesimpulan, karena dia bergantung pada satu kata ini tersebut, teman-teman. Pada kata hamba itu. Nah, setelah malaikat memberitakan kepada Maria bahwa engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Nah, itulah sebabnya Maria menjawab kepada malaikat tersebut. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Nah, teman-teman, Maria berkata di sini, aku ini adalah hamba Tuhan. Di mana seorang hamba
dia rendah hati dan tidak berhak menolak apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh tuannya. Siapa tuannya? Yaitu Tuhan itu sendiri yang berfirman melalui malaikat itu. Itulah seorang hamba, tidak melawan, tidak menolak, tidak punya hak untuk menolak apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Itulah sebabnya Maria melanjutkan perkataannya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku, karena saya tidak berhak menolak. Sekalipun kamu menyampaikan tentang hal itu kepadaku bahwa aku akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya saya hanya yakin. Dan dia berkata, biarlah terjadi menurut perkataanmu itu. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya, kalau kita lihat konteks secara keseluruhan bahwa jelas bahwa Maria di sini mengandung dan melahirkan dan menamakan dia Yesus. Nah, jadi kalau Ustadz Kainama mempermasalahkan kata hamba di sini, itu menandakan bahwa Maria itu adalah seorang hamba yang rendah hati, yang tidak bisa menolak, yang tidak punya hak untuk menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat itu. Dia harus taat. Kalau malaikat berkata bahwa engkau harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka Maria berkata, aku seorang hamba, terjadilah menurut perkataan. Nah, itulah sifat seorang hamba. Jadi itu dia teman-teman, sudah jelas saya menyampaikan ini secara sederhana supaya kita jangan keliru memahami apa yang disampaikan oleh Kainama. Saya kurang tahu kenapa Kainama bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelabui pengertian-pengertian dari ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Jadi demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.